Isi pikiran Putraka. Halo Nat. Halo Bagus. Makasih nih udah ngulangin waktu sih, aku datang ke sini. Iya. Makasih. Habis juga makasih lo habis kerja langsung cus ke sini. Iya, ya. Itu udah cari waktunya lumayan. Oke, Nadia, dari kapan nikah? 1,5 tahun. Oh, udah 1,5 tahun. Iya. Kenapa? 1 tahun 3 bulan lah. Oh, sudah 3 bulan. Kok baru viral? Gak tahu sebenarnya karena saya waktu nikah nggak ngepost sama sekali. Oh, dia ngepost siapa itu? Kan saya reply reply thread orang. Jadi dia nanya apakah payas agung itu penting atau enggak gitu. Saya kasih tahu aja kalau karena waktu saya lihat di balasan komen-komennya itu banyak yang bilang oh nggak penting kak, terus mereka kasih foto kan, tapi foto yang mereka pasang itu pakai payasan kayak gini, kayak ada bunga-bunga dan bunga emasnya gitu. Oh, yang banyak tuh, yang tinggi itu. Tapi nggak tinggi, memang agak pendek. Tapi mereka bilang nggak pakai payas agung. Nah, saya mikir gini, ya nggak penting nggak pakai payas agung, tapi kamu tetap payasan yang sebenarnya saya tahu itu tuh ribet gitu. Oh, okay. Dan semuanya hampir sama pakai baju yang agak ribet gitu, which is fine menurut saya, terserah kalau mereka ngerasa cantik, bagus lah gitu. Yang penting kita ngerasa pede kan saat hari spesial kita gitu. Berarti yang kamu lihat ribet tadi itu ya? Iya, orang-orang yang bilang nggak penting, tapi mereka waktu nikah masih tetap payasannya agak payas agung, walaupun nggak payas agung banget gitu. Modif. Ya, kayak modif-modif gitu ya mungkin namanya. Oh, mereka awalnya bilang nggak penting, ternyata penting juga kok. Ya, mempayas. Wah, dia jalanin juga. Ya. Terus akhirnya saya kasih tahu karena kebetulan pada saat saya nikah itu sama sekali nggak pakai hiasan gitu. Sebenarnya tujuannya itu untuk ngasih tahu ya memang nggak penting gitu yang sampai saya nggak mempayas gitu. Tapi kalau menurut yang lain penting ya silakan. Gitu. Berarti itu sudut pandangnya. Iya, silakan. Ya. Berarti penting nggak penting gitu ya, artinya bagi Nadia sendiri sebenarnya sekedar mempayas saja gitu. Ya, kembali ke individu masing-masing. Tapi saya memang nggak suka mempayas, bukan pick me ya, bukan pick me. Tapi memang dari dulu nggak mempayas, saya pakai makeup kok. Ini pakai makeup, cuma maksudnya nggak suka yang terlalu banyak, dan saya tahu nikah itu kan seharian ya. Pasti saya nggak kuat. Pasti saya nggak kuat, saya ngambul, saya ngambul tengah-tengah. Oh, berarti Nadia emang gitu ya? Santai aja sih gue. Ya, suami mah bilang nggak usah lah kamu mau payas, pasti kamu ngambul kata-kata. Berarti suami juga gitu ya? Iya. Sifatnya ya? Iya. Si gue. Iya. Santai. Ya. Sempat sih ditawarin untuk sih mau payas tak bayarin gitu ya, bukan masalah nggak bayarnya. Ya ada beberapa kerabat lah gitu. Ada yang bilang waktu saya ngeliat, saya mana nih pengantinnya, saya kira nggak ada pengantinnya. Oh, ini pengantinnya. Dia belum. Iya. Mana nikah? Dia nikah. Iya, ada yang bilang kok mau payas kan lebih cantik gitu. Cuma saya yang kayak ya nggak pernah sih. Ribet ya. Ya, masuk kanan keluar kiri aja sih. Oh gitu. Iya sih. Oke, berarti nikahnya 1 tahun 2 bulan yang lalu ya? Ya, April tahun lalu. Itu rencananya sebentar apa lama? Rencanainnya itu 4 bulan kayaknya, 4 bulan. Ya. Oh, tapi itu rencana persiapannya 4 bulan. Jadi kayaknya sekitar 6-7 bulan sebelum nikah itu saya sama suami kan lagi jalan-jalan. Habis itu kita ngeliat tuh harga emas kok naik terus ya gitu. Gitu. Habis itu saya bilang gini, kayak kita beli cincin nikah sekarang aja deh. Akhirnya kita berhenti di Kohinoor. Sorry nyebut merek Kohinoor, terus kita langsung beli cincin nikah pada saat itu juga. Pada saat Mas mau naik. Iya, pada saat jadi nggak ada lamaran yang kayak kamu mau nikah nggak sama aku tuh nggak ada. Oh, sesimpel itu kemudian sama pacarnya? Iya. Sama suaminya? Iya, dan dari cincin nikahnya pun kita bagi 2 gitu. Bagi 2. Dia juga nanya kamu maunya yang kayak gimana? Pengennya simpel aja lah gitu. Terus pada saat itu karena kita tahu kan kita nggak mau cincin nikah yang terlalu mahal juga. Yang penting ada cincin nikah. Karena kalau mahal mending langsung beli emas batangan. Iya. Batangan. Iya, mending saya beli emas batangan, tahun depan naik gitu. Kalau cincin nikah, iya. Gitu. Ya maksudnya nggak jelek-jelek amat sih ya cincin saya, tapi polos. Dan kita saat itu langsung bagi 2 gitu, bayarnya nggak yang suami beliin gitu, nggak. Kita satu karena dari awal udah prinsipnya kita berbareng. Ya berbareng gitu. Berarti komitmen kebersamaan tuh ya. Iya.
Ya. Tapi dari segi ekonomi doi pasti. Tapi emang karena apa? Sifat, prinsip memang isi going aja ya. Iya. Iya. Udah berapa lama kenal sama pacar? Kalau pacar tuh sebenarnya kakak kelas waktu SMA. Oh, SMA mana dulu? SMA 1. Semansa. Di Semansa, tapi nggak kenal. Cuma tahu-tahu aja gitu kakak kelas. Habis itu waktu selesai kuliah mulai kerja, terus akhirnya dekat karena ketemu bareng teman-teman aja sih. Oh, itu jadi setelah tamat S1 kuliah. ya, jadi pacaran kita 5 tahunan kayaknya. Oh, 5 jadi tahun. sudah cukup mengenal ya. Iya, kita udah sempat ngekos bareng sih sebenarnya. Sebelum nikah kita ngekos bareng di Jakarta dan Bandung. Terus kita udah sempet traveling berdua aja juga sebelum itu ke Vietnam bareng. Hobi traveling. Iya. Ini di Instagram. Iya, sebelum nikah. Karena waktu itu saya keterima kerja di Jakarta, terus dia nemenin saya di Jakarta. Saya juga bilang sih sebelum nikah saya mau ngerasain dulu tinggal bersama supaya mungkin konotasinya beberapa orang jelek ya. Iya. Tapi menurut saya itu balik lagi ke individu masing-masing karena menurut saya orang dewasa yang bisa mengambil keputusan yang mana baik dan mana benar gitu. Ya, itu pendekatan sih, itu penting pendekatan. Iya. Itu the real pendekatan, ya kan? Supaya kita tahu satu sama lain itu. Iya. Jangan cuma enak-enaknya aja, tapi jeleknya juga kita harus tahu. Tapi diambil positifnya ya, kalau misalkan yang mau tinggal bersama sebelum nikah tuh diambil positifnya. Yang negatif jangan dilakukan, jangan diambil gitu, dan harus berprinsip juga kalau ini tuh untuk kebaikan gitu. Jadi kita udah tahu gimana satu sama lain sih sebelum kita nikah. Kita malah udah nyicil bareng sebelum nikah. Oh, berarti yang tinggal bersama itu sudah komitmen mau nikah berarti ya? Udah emang komitmen mau nikah. Habis itu kita balik ke Bali. Kamu jodoh. Ya, sih kita udah nyicil bareng sampai sekarang. Oh, keren sih. Oke. Berarti emang sudah kenal klik satu sama lain, itu yang saling support ya. Iya. Dan ya makanya sampai pernikahan juga sederhana Ya. dari segi payasan sih ya, payasan atau hiasan. Iya. Ya itu kebaya siapa sih? Itu kebaya mertua. Oh, viral sekali tuh. Warna kuning. Sekarang nggak boleh. Nggak ada loh, tapi ada foto mertua yang lagi pakai kebaya. Berarti itu kebaya zaman dulu berarti nanti ya? Iya, yang nggak ada kancingnya. Jadi saya harus pakai kancing jarum emas itu. Oh gitu. Nenekku juga gitu dulu. Iya. Kancing emas yang silang Iya, gitu kan? itu iya harus pakai itu. Kalau nggak gitu dia nggak bisa. Gini. Kalau zaman dulu bangsawan tuh bisa pakai, nggak sembarangan. Ini Zaman dulu ya, mertua dulu. Oh iya. Ya, ini mertua Cantik dulu. mertuanya. Kelihatan nggak ya? Nanti mungkin dilihatin di screen. Oke. Mertua dulu, ya, iya. beneran. Berarti berapa tahun itu udah kebayanya? Oh, atau ini waktu kakaknya suami 1 tahun. Jadi kayaknya dia lahirnya 93, tahun 94 berarti. Kalau yang kebaya pakai sengidi itu baru lebih lama lagi. Itu Kebaya siapa lagi? itu mertua punya. Tapi jiwamu vintage emangnya? Suka klasik ya? Literally tree love. Iya, soalnya kalau yang kebayanya waktu sengidi itu mamah mertua pakai pas dia lulus kuliah. Oh, dia pakai pada saat dia lulus kuliah. Iya, Berarti waktu ada, itu sudah. kamu juga milih barang pasti ada nilai historisnya kan? Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Santai aja, yang penting saya suka gitu. Ada emosionalitasnya, Iya. ada historinya bagus, kayak gitu. Enggak. Yang penting waktu itu saya lagi lihat ini kan bantu sebelum nikah, bantu beresin suami ruangan di rumahnya. Kan itu saya sama suami Iya, sebelum iya, nikah. iya. Ini banyak kebaya mama waktu masih muda, terus dia bilang ini cukup nah gitu, mau nggak gitu. Terus saya, oh ya ini pakai nikah aja gitu. Udah sesimpel itu. Sesimpel itu aja. Ya. Wih. Udah, nggak usah dipikir panjang lah. Oke, tak kira kamu datang ke rumah mertuamu. Ada enggak. kebaya nggak? Enggak ya. Nggak. Oh. Di mengalir aja lah hidup Tapi itu itu. di ini nggak? Ukurannya diulang lagi? Enggak, saya pakai apa adanya. Mau itu kebesaran, mau syukurnya agak kebesaran ya. Kalau kekecilan ya nggak bisa dipakai kan. Iya. Enggak sih, nggak ada saya rombak sama sekali, apa adanya aja. Oh gitu. Itu historis dari kebaya kuning. Iya. Lalu suami pakai baju apa? Baju Kalau bapakmu? suami enggak, suami Siapa tahu pakai slang-slang. pakai baju safari biasa sih. Sama, Nah. yang baru juga. Baru, ya itu baru. Oke. Pada saat ini pakai baju Nadianya? Kalau Nadia kan pakai baju kebaya mertua itu. Kalau suami pakai safarinya dia yang hitam yang biasa pakai sembahyang. Itu pada saat sembahyang, pada saat upacara nikah. Menikah pakai baju putih suami.
kalau nidih suami pakai baju hitam safari Oh. yang sudah ada aja sih. Oke. Kalau Nadia idenya pakai kebaya. Kebaya mertua yang waktu wisuda itu. Oh, sudah. Bukan yang kuning ya. Bukan yang merah. Oh, yang merah. Merah, iya. Oke, berarti Ada sih juga fotonya. Kedua-duanya kebaya Saya mertua kirim. berarti ya. Iya. Saya waktu itu kebetulan ada 2 yang saya suka. Ada 3 sih sebenarnya, tapi yang hijau itu kayaknya kayak terlalu kurang pas, kurang sep lah, terlalu kayak terang banget gitu. Jadi jadi milihnya yang merah, yang ini. Ini mertua dulu waktu dia Gila. wisuda. Iya loh. Wih, ini benar-benar klasik nih. Artefaknya, artefak. Berarti mertuanya juga nyimpen kebayanya dengan apik ya? Iya, mertuanya suka Wih. nyimpen barang apik kan. Ini waktu ini. Iya, itu mertua wisuda. Saya Oh. pakai waktu saya ngidih. Oh, waktu Minang ya? Oh, waktu mau Minang. Wah, keren dia. Oh, ternyata gitu ya, sesimpel itu aja berarti ya? Iya. Oke, mau nanya nggak, arti pernikahan buat Nadia itu apa sih sebenarnya? Apa ya? Oh, aduh, kan nggak dapat nilai ya kalau bener salah. Nggak apa-apa. Apa ya? Kayaknya ini deh. Bukan kayaknya sih. Arti pernikahan itu supaya kita berdua saling menemani satu sama lain, melengkapi satu sama lain. Apa yang kurang ditambah, apa yang tambah dijalani, dinikmati bersama. Gitu. Keren. Pokoknya kerjasama, komitmen, negosiasi, toleransi. Semua Itu itu yang penting ya. tentang toleransi, negosiasi, dan tujuannya membahagiakan satu sama lain. Yang penting nggak menyakiti orang lain. Saling mengerti ya. Kerjasama Klise kalian. banget. Tapi susah loh kadang-kadang, ngomongnya gampang, tapi kita susah Iya. jalanin. Tapi Nadia udah buktiin sampai sejauh ini sih. Semoga Iya. kedepannya tetap. Iya. Oke. Sip. Ini aku punya beberapa pertanyaan titipan. Kira-kira aku mau bilang mau ketemu Nadia. Oh, Seviral itu. masa sih? Iya. Nah, pertanyaan pertama nih. Ada yang bilang, kan banyak nih cewek-cewek yang kepingin nikah itu kan sekali seumur hidup Iya. nih. Tentu payas atau apa istilahnya tuh bahasa Indonesianya tuh make up Bali yang memang harus pakai bunga emas atau modifikasi Bali itu semacam tanda kutip keharusan lah karena itu momen sekali seumur hidup. Jadi itu memang harus dilakukan katanya. Itu kan momen sekali seumur hidup untuk wanitanya. Itu kan sebuah penghormatan untuk wanita ketika meminang. Nah, itu menurut Nadia Ya. gimana sih? Nggak berat ya? Oke, kalau satu kewajiban atau enggak di Weda di kitab suci itu enggak ada. Secara ini ya, secara tertulis itu tidak ada kewajiban. Kedua itu cara menghormati dan menghargai. Saya kurang setuju kalau wanita tuh harus dihargai kalau dia hanya dengan cara dipayas. Itu banyak ada cara lain yang untuk menghargai wanita. Salah satunya menghargai keputusan saya untuk nggak mempayas. Itu momen sekali seumur hidup. Banyak sih cara jualan yang kayak momen spesial sekali seumur hidup seperti nikahan, makeup nikahan itu lebih mahal. Iya. Habis itu peti mati, cincin nikah, momen sekali seumur hidup. Ya kalau balik lagi ya ke individu masing-masing. Kalau mau mempayas, merasa lebih cantik saat itu, merasa lebih percaya diri, silakan. Tapi apakah itu keharusan karena itu momen sekali seumur hidup? Kalau saya banyak momen spesial saya yang buat saya nggak harus mempayas. Saya nggak mau didefinisikan hanya karena mempayas. Susah saya menjelaskannya, tapi nggak pernah terbesit di pikiran saya harus mempayas ini momen sekali seumur hidup. Nggak, saya malah momen sekali seumur hidup saya mau menikmati, menikmati. Saya sampai sore saya ngerasa cantik, saya ngerasa nggak luntur makeup saya ngerasa disayang sama orang-orang sekitar saya ngerasa dihargain, dihormatin. Saya ngeliat orang-orang sekitar saya senang saat itu, saya akhirnya bersanding sama suami gitu. Itu sih yang momen spesial saya menurut saya ya. Gitu. Artinya bukan hanya itu saja momen terindah bagi Nadia. Karena setelah pernikahan malah itu yang sebenarnya momen-momen terindah yang akan dilalui gitu.
Malah takutnya kan nanti oke, karena kita meminang seorang cewek atau pasangan yang kita cintai, kita rela ngabisin duit-duitnya. Apalagi di Bali kan nikahnya cukup banyak biayanya kan, sampai dia terpaksa harus, mohon maaf sih, bebas sih artinya segala mereka kan. Harus hutang puluhan juta, mungkin sampai ratusan. Kemudian setelah menikah, mereka harus menanggung itu 10-15 tahun ke depan. Belum lagi mereka harus punya anak. Nah itu guncangan sih. Kan. Benar-benar. Saya punya pengalaman. Jadi pada saat itu ada tetangga dekat rumah di Tabanan, karena ayah saya dari Tabanan, itu nawarin tanah 10 are dijual kayak 100 juta deh pada saat itu untuk 10 are. Dia benar-benar kayak pada saat itu kayak gimana, kayak orang yang aduh please tolong bantu saya yang kayak gitu, karena dia bilang dia harus bayar hutang karena dia habis nikahin anaknya gitu. Maksudnya 10 are sawah banyak kan, banyak besar itu. Ya bisa menghasilkan banyak, dan menghasilkannya yang nggak ke uang 100 juta ya itu kayak habis dalam beberapa hari nikah kan. Kalau misalkan padi kan terus sampai selanjutnya kan menghasilkan, jadi kasihan. Ada yang sampai kayak gitu ya? Dia jual tanah untuk nutupin utang nikah. Ya kasihan. Itu fenomena yang ada di Bali sih. Beberapa mungkin ya yang kita nggak tahu ya. Ya semoga itu tidak satu sih dari kejadian ya di kita ya. Semoga nggak ada lagi ke depannya. Janganlah jual jual tanah untuk nikah. Ya. Terus saya mikirnya juga gini, kalau misalkan dia jual sawah ini, apakah dia punya sawah yang lain? Karena kalau dia cuma punya ini, dia kehilangan pekerjaannya dong. Apalagi kejadiannya, fenomena. Oh mungkin karena orang-orang tuh banyak yang gini, kemarin sih itu nikah megah sekali loh, dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu, kayak kan itu yang bikin orang insecure ya. Maksudnya souvenirnya bagus, makanannya banyak, enak-enak gitu. Karena dia sempat jadi tamu di pernikahan orang lainnya. Jadi dia ngerasa aku juga pengen seperti itu. Dia. Ya kan dream wedding orang-orang beda-beda ya. Kerja makanya semangat, cari duit, cari cuan. Karena kami tahu susahnya cari uang itu seperti aku juga dari nol. Aku sama istriku juga, kita nggak tahu bakal sampai di titik ini di awal. Jadi kami pakai motor buntut keluar, sama istri juga sama. Akhirnya kami komitmen memang gimana caranya kita bersama dan merintis semua bersama dari awal. Nikahnya juga nggak terlalu mewah kalau aku sih. Karena itu dia bilang yang kayak Nadia tadi itu, ternyata kehidupan nikah itu setelah pernikahan, perkawinan itu. Setelah pacaran nikah itu harus susah sama-sama. Nanti hasilnya dirasakan sama-sama kok. Bukan saingan kok. Kita sama-sama itu bukan, sama pasangan itu bukan saingan. Kalau rezekinya di dia, itu kena rezeki kita juga. Rezekinya di ceweknya ya, itu juga rezeki untuk cowoknya. Kalau yang cowok kalau saya insecure. Karena uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Uang suami. Jadi tanda kutip saling mengerti, kerjasama dan saling menghargai itu penting sih yang dibilang sama Nadia, ya nggak sih? Iya benar, dan sesuaikan dengan kemampuan masing-masing aja. Iya. Pada saat itu suami saya sedang nggak ada pekerjaan tetap, jadi dia freelance saja, dan saya tahu apa yang bisa ditekan saat itu, ya tekan saja gitu, kayak nggak usah yang terlalu dipaksakan. Yang besok, saya yakin besok orang lupa kok. Saya yakin besok orang lupa. Yang orang ingat itu adalah ya udah berdua kita nikah, saling menghargai, ngerasa cocok satu sama lain, gitu aja sih. Ya, karena kehidupan yang sebenarnya adalah setelah menikah. Iya, benar. Ya. Nggak usah diribetin. Diribetin ya. Yang penting Banten pas. Ya, yang penting Banten lengkap. Ya, oke. Itu resepsinya di mana itu? Oh, itu di rumah suami di Singaraja. Oh, suami dari Singaraja ya? Iya, dari Panji. Yang viral itu di Singaraja berarti lokasinya. Ya. Awalnya kami sebenarnya maunya di Gria karena mama saya sebenarnya bilang di Gria aja kayak simple, nggak mahal gitu, udah ada yang ngurusin lah semua. Tapi setelah kami hitung-hitung budget, itu kami hitung-hitungan budget ternyata lebih murah di Singaraja karena dekor itu 3 hari nggak nyampe 12. Mungkin untuk beberapa orang mahal ya. Pokoknya dekor itu untuk 3 hari 12, lalu makanan juga lumayan simpel. Prasmanan kita nggak ada yang kalau zaman-zaman sekarang itu kan ada yang kayak sini gelato, sini sushi, sini babi guling gitu. Kita nggak sih, kita ya prasmanan seperti ala kadarnya aja ya. Saya juga tidak ngundang sih saat itu. Oh nggak ngundang? Iya, saya nggak ngundang teman.
Saya bilang lebih ke teman-teman sebelumnya, aku mau nikah, aku nggak ngundang gitu. Mereka sebenarnya agak kenapa nggak ngundang, kenapa ngundang lah ngundang gitu. Cuma syukurnya ya, mereka menghargai keputusan saya sih nggak ngundang. Mereka nggak ada ngomongin yang apa sih nggak ngundang, nggak. Setidaknya sampai sekarang saya nggak pernah dengar omongan kalau teman-teman saya ngomongin saya ke orang lain kalau saya nggak ngundang. Oh ya? Iya, nggak pernah sih, kayak ya udah. Nah itu maksud saya, kayak orang nggak sepeduli itu. Tapi kan setelah itu kan dia ketemu mereka. Oh iya, suang hangout bareng, ketemu makan bersama. Tetap sih, tetap mereka tetap juga congrats, tetap Ya, ini. pasti kan, gitu. Tapi mereka nggak ada yang kesel gitu. Tahu saya nggak ada Mungkin, sih ya gitu. Nah dia pikir itu upacara yang sakral mungkin. Iya, iya. Jadi memang keluarga aja. Iya, kasihan juga teman-teman jauh banget ke Singaraja ya ampun. Iya, iya. Iya. Oke, boleh di-spill nggak tuh berapa itu dananya habis kurang lebih? Saya kurang tahu ya kalau dana semuanya, karena kan yang organize semua acaranya itu suami. Tapi yang saya tahu kemarin ini jujur aja, Banten itu nggak nyampe 15. Dekor itu 12 3 hari. Makanan itu saya benar-benar kurang tahu berapa. Itu aja sih yang saya gini. Foto booth kami rakit sendiri, suami yang rakit sendiri. Foto booth bikin sendiri. Prewedding pakai? Prewedding kami nggak pakai, malah kayak kalau nggak ada Garuda Travel Fair kami nggak ada foto prewedding deh. Soalnya waktu itu lagi ada Garuda Travel Fair, terus kita nemu tiket ke Labuan Bajo murah, 800.000 PP, 800.000 PP murah kan. Sampai sana kami ikut tur yang 1 hari doang, bukan yang kayak nginep definisi gitu, bukan. Yang 1 hari, bisa dicek harganya berapa, kayak itu 1.200.000 ya pada saat itu per orang. Per orang. Tapi seharian. Habis itu kita foto di sana udah jadi panas-panasan. Jadi pada saat itu saya benar-benar gosong banget. Yang di atas bukit itu ya? Iya, iya. Itu foto pakai HP, pakai tripod. Pakai HP ya? Pakai HP, ke tripod. Yang backgroundnya dermaga itu ya? Iya, iya, gitu. Iya, bagus banget. Nah, jadi karena itu terkesan banget, jadi itu kami pajang sebagai foto prewedding. Terus kita ke Wairebo yang nggak ada sinyalnya itu, jadi kita trekking ke Wairebo, nginep di sana. Jadi kita 3 hari nggak ada internet. Jadi itu momen spesial banget sih, makanya kita jadikan itu sebagai ini foto prewedding. Iya. Ya. Semua fotonya pakai HP kok. Tapi preweddingnya berkesan dong, itu bagus tuh. Konsep prewedding itu bagus sih, keren. Dan kalau di Labuan Bajo kami juga lumayan hemat sih, kami jalan dari airport ke penginapan, ingat banget kami pengen hemat 17.000, jadi kami jalan hujan-hujanan di Labuan Bajo karena penginapan sewa motor. Karena pengen hemat 17.000. Segerit itu ya. Tapi seru, kami jadi kayak tahu Labuan Bajo kayak gimana, kami jalan kan gitu. Itu tahun berapa itu? Itu Maret, Maret. Jadi benar-benar sebulan sebelum mulai. Tahun ini? Tahun lalu. Sebelum wedding. Sebelum wedding. Kayaknya kapan ya? Kayak 2025 Maret. Enggak sih, kayaknya. Aduh lupa sih. Pokoknya sebelum wedding lah pokoknya. Berarti preweddingnya dari itu ya? Foto traveling. Iya, foto traveling aja. Iya, suka traveling ya? Berarti sama suami sekarang ya juga? Ya, lumayan. Maksudnya siapa sih yang nggak suka traveling ya? Lihat sesuatu baru sih. Ya, cuma diberi kesempatan lah syukurnya. Ya, keren. Oke, ada lagi ini pertanyaan nih. Ada yang mengatakan paradigma bahwa nikah ala Bali itu mahal, makanya banyak sekali anak-anak muda itu yang menunda pernikahan mereka. Menurut Nadia gimana sih? Ada 2 pertanyaan di depan. Mungkin kalau Banten memang mahal ya, maksudnya itu nggak bisa dikurangin gitu loh. Kalau misalkan Bantennya segini, ya mau gimana lagi harus segini. Banten atau sesajen? Iya. Gitu, itu sih yang bikin mahal. Kalau yang lain kayak dekor itu sebenarnya bisa ditekan. Kayak kemarin kami minta ke dekornya, bilang kalau bisa yang sepolos mungkin, yang penting kamu nggak kepanasan. Makanan juga sebenarnya bisa dibudgetin, menunya yang sedikit aja, yang simple, yang penting kita nyoba dan enak, karena kita menghargai tamu juga kan gitu. Apalagi di Singaraja itu panas, jadi kita ada kipas gitu. Itu terus souvenir itu suami cari di Shopee, di e-commerce,
itu harganya murah, kayak cuma 2.000 per piece, dan itu pun kami udah mikir oke, kita belinya segini doang ya, kalau misalkan kurang ya sudah, mau gimana lagi gitu. Oh gitu. Iya. Tapi kamu udah habis undangan dulu ya? Udah itu. Terus kami juga nggak ada undangan ini sih, nggak ada undangan kartu undangan gitu, jadi kita pakai digital. Jadi sekali bayar udah selesai itu. Terus kue-kue banyak ada, syukurnya kue-kue banyak ada sumbangan Iya, dari keluarga ya kerabat, jadinya nggak begitu berat lah ya di kue-kue. Itu sih, apalagi biasanya ya, transport dari Midih kan dibawa ke Singaraja tuh, dari Tunangan dibawa ke Singaraja itu, syukurnya nggak tahu ya, mungkin rezeki anak soleh ya. Ada yang endorse? Iya, bukan yang endorse, tapi kerabat yang kerabat yang ngasih pinjam mobil, support mobil sama sopirnya, maksudnya ya syukurnya ya, kita mungkin karma baik ya. Karma baik. Bagus. Oh iya, berarti seperti itu ya, pandangan Nadia terhadap pernikahan Bali yang katanya mahal, sebenarnya murah. Artinya kita bisa bisa ditekan ya. Kalau murah sih mungkin setiap orang murah mahal relatif ya. Tapi apa yang tidak wajib? Tapi harga sajian atau Banten itu kan memang segitu aja ya pasti ya. Kalau nggak 15, 20. Itu yang saya jujur kurang tahu ya, karena setiap daerah dan adat beda-beda ya. Tipis, tapi sisanya kita bisa tekan sebenarnya ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Benar. Jadi nggak terlalu penting juga kalau kita memperlihatkan sesuatu hal yang bukan kemampuan kita. Benar. Kita memaksa ini. Kita punya 10.000 tapi kita mintanya yang 100.000 gitu. Ya, harus tahu kemampuan ini pasangan juga sih. Kayak misalnya saya tahu kemampuan suami saya pada saat itu lagi tidak ada pekerjaan tetap, ya jangan minta yang jangan minta naik berlebihan gitu. Jangan minta masih mau ada di nikahan gitu ya. Dia juga tahu saya nggak suka pakai sandal tinggi atau pakai makeup, ya dia juga ya udah pakai sandal tebek. Iya, itu dikasih kakak. Iya, saya masih itu yang di depan saya pakai itu traveling kemarin juga, terus saya pakai sehari-hari sih juga. Traveling ya, nikahan juga ya. Iya, kayaknya saya mikir kayaknya sendal kalau perang dunia ketiga nih survive nih. Saya pakai kemana-mana. Biasanya gitu tuh, sendal aja butuh persiapan kan. Nah itu dia. Setelah kejadian yang viral tuh nih, Nadia nikah dengan hiasan sederhana, pakai kebaya mertua, ada nggak respon netizen? Ada yang DM nanya nikahnya di gereja di mana, kalau boleh tahu, dan kalau boleh tahu budgetnya berapa. Mungkin mereka juga mau nikah ya, jadi nyari-nyari referensi. Saya senang banget sih sebenarnya ada yang mau nanya terang-terangan gitu, dan nanyanya juga baik-baik. Saya juga senang sih ngebantu ya. Saya jujur aja bilang kalau itu nikahnya di Singaraja, kami nggak males cari referensi. Itu sih sebenarnya harus nggak males cari-cari referensi, perbandingan harga, dan jangan takut untuk bilang enggak kalau misalkan memang nggak pas budgetnya gitu. Jangan dipaksakan, iya. Kayaknya nggak ada yang saya nggak pakai heels saat itu juga. Aku lihat ya. Bisa kayak gitu. Ya itu. Dan ya 3 hari juga orang udah nggak ingat lah. Udah setahun nggak ingat gitu. Itu sih. Kagetnya ini sih banyak yang tiba-tiba banyak banget yang follow kan, jadi saya agak shock sih. Itu dah muncul di beberapa sosial media, wah ini Nadia segala macam, dengan tampilan yang lebih sederhana. Apalagi kira netizen yang lain? Sampai teman saya yang di Jakarta ngelihat, maksudnya dia jauh banget di Jakarta dan dia bukan orang Bali lagi, tiba-tiba ngasih tahu gitu. Ya semoga kalau pesannya positif diambil dengan positif. Nah, jadi positif sini sebenarnya, jadi ada pandangan lain terhadap pernikahan dari seorang Nadia kan? Iya. Jadi harus yang seperti apa? Ini kan banyak nih, mungkin dari keluarga yang tidak mampu segala macam. Nikah itu semacam gengsi bagi mereka. Ya nggak sih? Jadi mereka gengsi aja, mikir pernikahan itu sebuah gengsi yang harus dimeriahkan, yang harus serba emas, ya kan, payasan emas, kemudian makanan juga harus berlimpah gitu. Ya. Gimana menurut Nadia? Saya dan suami sudah ada di fase yang kalau itu hanya untuk mencari validasi untuk pihak yang tidak berkepentingan. Buat apa? Iya, karena tanpa validasi orang lain kita bisa kok bahagia. Kita bahagia apa adanya, dan
sejauh ini saya ngerasa saya tidak ada ill intended ke orang lain, nggak ada berkata negatif ke orang lain, nggak pernah menjelek-jelekan orang lain. Jadi saya juga nggak pernah mikir orang lain akan melakukan itu ke saya, karena saya tidak ada merasa menjahati orang lain. Buat apa kita takut? Iya, kalaupun mereka juga negatif, ya udah itu dibebannya di mereka gitu loh. Ya mereka yang bawa tidur, dan yakin kok minggu depan dia udah move on ke yang lain. Oke, benar sih. Ya, kita tuh tidak sepenting itu sebenarnya. Ya. Oh ya? Ya, menurut saya itu ya. Ya, benar. Oke, kemudian netizen apa lagi yang sering nanya-nanya? Nge-DM, kamu nih gini ya, pencitraan ada nggak gitu, negatif? Mungkin yang banyak itu yang bilang itu dekornya mewah gitu yang sih, komen kan? yang komen okay. Dekornya mewah gitu ya. Seperti saya bilang, mungkin 12 juta 3 hari itu untuk beberapa orang mahal ya, uang yang banyak. Tapi syukurnya bagi kami itu sangat reasonable untuk 12 juta untuk 3 hari udah nyaman. Nggak lebih nggak kurang gitu. Tapi pada saat itu pakai alkohol nggak? Sorry kayak wah saya agak lupa ya. Tapi kayaknya iya deh. Iya. Tapi nggak terlalu banyak. Tapi nggak terlalu banyak. Banyak malah yang teman-teman ya, saudara-saudara sih yang bawa sendiri. Karena kami pasti menyuguhkan kan, nggak mungkin nggak gitu. Karena kan menghargai yang datang juga kan. Karena ada juga kan yang pakai mungkin terpal atau tenda biasa sederhana tapi alkoholnya banyak banget. Aduh, kalau terpal kasihan sampai sih. puluhan di belakang. Ada yang kayak gitu kan, terutama di desa-desa. Karena itu dia makanya mereka takut untuk langkah mengambil jenjang pernikahan. Aduh, jangan deh, mending. Iya kan? Jadinya, apa adanya aja. Ya, kita nikah, berarti harus nyenengin banyak orang dengan sekian orang. Kita harus nyiapin menu sekian banyak. Kalau punya duit ya silahkan ya. Nah, kalau nggak punya duit, mereka harus terpaksa nyari utang. Itu dia makanya kan. Iya, jangan dipaksa. Fotografer kami nyarinya yang lagi ngumpulin portofolio juga. Jadi pada saat itu kayaknya 1,5 sudah foto, video, sudah ada orang yang nungguin untuk foto booth itu. Dan foto booth ya kami ngerakit sendiri dengan kain kasa yang ada, jadi nggak keluar biaya. Terus apalagi ya yang keluar saat itu ya, oh ya untuk ini hiburan nyanyi itu kebetulan keluarga suami semua suka karaoke. Jadi sudah ada stiker, sudah ada stiker di sana dan mereka yang nyanyi, jadi tenang, nggak ada keluar gitar iya benar, disuruh berhenti susah benar. Ya. Speaker segede apa? Benar-benar. Tapi seru. Ya. Seru sih. Memberi panggung sampai. Aku juga orang Beleleh. Lagi dari mana? Sukasade. Oh, Sukasade terkenal ya. Sukasade ya. Ya, seperti itulah. Iya. Adanya saja. Oke. Nadia ini kerja apa sih sebenarnya? Saya kerjanya itu di product and tech. Jadi saya desain aplikasi, desain software, desain website, desain sistem. Tapi desainnya cuma desainnya saja, bukan sampai membangunnya, karena membangunnya nanti ada tim sendiri. Walaupun untuk beberapa website saya coding juga sendiri. Jadi dulu lulusan mana dulu? Dulu saya lulusan dari luar, tapi tolong jangan karena saya bilang dari luar, berarti orang kaya ya gini. Enggak sih, saya berkecukupan aja. Ya. Tapi kan mindsetnya sudah dewasa. Ya. Karena semakin banyak bergaul, jadinya kita semakin banyak referensi kan, sehingga kita menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan. Benar sekali. Keren sekali. Lalu suami? Kalau suami dia basicnya digital marketer. Dia fokusnya itu di SEO. Kalau sekarang dia punya bisnis sendiri, jualan SIM card. Wow. Jualan SIM card, tukang pulsa. Iya, dia jualan SIM card, terus visa. Dia juga baru mau bangun sih buat ini marketplace untuk canang. Ya sebenarnya kreatif ya. Iya, buat marketplace canang. Karena pikiran yang kreatif sehingga menciptakan sebuah pernikahan yang sangat kreatif. Keren sih Nadia. Biar ada aja. Jadi ini memberikan referensi sih ke teman-teman kan yang nonton.
kalau jangan takut untuk menikah, jangan pernah Ya. berpikir terlalu lama ya sebenarnya. Ya. Kalau perlu dipikir lama, ya bebas. Pikirlah matang-matang sama siapa yang kamu nikah gitu sih. Ya. Karena pasangan yang benar itu honeymoon periodnya akan selamanya. Kalau pasangannya salah, honeymoon periodnya ya beberapa saat saja. Tepat. Nanti setelah menikah ternyata berbeda lagi sifatnya, kan jelek juga. Iya, iya. Dan ingat harus saling toleransi Sifatnya ya. ketahuan gitu ya. Turunkan ego. Cuy, Ya. turunkan Kalau ego, ya. mau menang ego tuh apa sih man? Asik. Ya, apa sih man? Beneran Ya, nih, ya, apa sih ya. man? Ujung-ujungnya apa sih dadi gitu loh. Wah, Sama-sama marah, sama-sama berantem, sama-sama ngabul, ya nggak dapat apa. Dan yang paling susah ya pada saat emosi gara-gara ekonomi. Ya, benar, Ya kan, benar. gara-gara ekonomi kan. Hmm. Pada saat pendekatan luar biasa semua dikasih, ya kan. Ya, ya, ya. Buket bunga 100.000 ternyata Ya. setelah menikah ulang tahun 50.000 kemudian Oh, ya. 2 tahun menikah tukar lagi 20.000 sampai dengan 10.000 Ya. Jangan sampai seperti itu ya. Sesuai kemampuan aja. Kalau tidak bisa memberi, ya tidak usah diberi. Kalau sudah tahu kemampuan pasangan sampai 5, jangan mintanya 7 gitu. Terus Yes. nanti kamu nikahin terus kamu protes. Menurut saya kayak kenapa protes, kan udah tahu dari awal. Iya. Jangan nikah. Ya jangan milih dia. Ya, jangan milih dia, pilih yang bisa memberi kamu 10 gitu. Jadi Iya. kalau kamu minta 7, ya bisa. Dan kamu yang biasanya pakai 2, pakai yang kecil, sekarang kamu minta yang sedang, minta yang besar, ya aneh aja gitu loh. Kalau misalkan kamu udah biasa makannya maksudnya di kayak yang pakai sesuatu barang yang harganya agak di bawah, terus tiba-tiba kamu nikah, kamu tahu pasanganmu belum mampu, terus kamu mintanya ngelihat orang lain dikasih ini dikasih itu, minta juga yang sama. Ya itu salah tuh. Ya, Ya salah. Ya kamu dukung suamimu rintis dari ya awal benar kan. ya. Kalau Dapetin rezeki dia dari benar. susah. Kalau rezekinya nggak ke dia ya ke kamu. Rezeki itu bukan uang aja kok. Rezeki Ya. itu banyak banget bentuknya. Kebahagiaan, Ya, kenyamanan, benar. ketenangan. Banyak bentuknya rezeki itu. Ya benar sih, setuju sih. Setuju. Terima kasih ya Nat ya, Ya. sudah kasih kami referensi sudut pandang terkait dengan pernikahan yang cukup viral lah. Artinya kita kenal Nadia karena pernikahan yang dibilang sederhana, Ya. tapi bermakna. Kan bermakna, tidak mengurangi makna kan? Ya, tidak. Kesederhanaan tidak mengurangi makna Iya, kan? benar-benar. Iya. Malah aku pernah lihat beberapa luar negeri itu dia nikahnya pakai gitu, cincinnya cincin. pakai akar. Oh iya. Ya itu ada, Simbol. itu ada yang simbol, Simbol, karena iya, makna iya. kan. Jadi dia tidak mengurangi makna. Yang paling penting adalah tadi saling mendukung, Iya. saling Saling menghargai, saling Ya. menghormati. Kalau cincin nikah mau pakai apa sebenarnya itu balik ke masing-masing ya. Mungkin maknanya dia punya makna sendiri gitu. Nggak harus kok sebenarnya juga emas, nggak harus juga yang berlian gitu. Kalau maknanya ada yang tatoan bareng kan, kalau maknanya di sana ya jalankan, karena pada akhirnya yang jalanin berdua kan. Berdua. Ya. Nggak usah ngikutin standar orang lain. Jangan pakai sepatu orang lain, pasti nggak cukup. Pasti nggak nyaman. Pakailah sepatu dengan ukuran sendiri. Dengan ukuran sendiri. Oke, siap. Makasih Nadia. Ya. Thank you banget hari ini. Sorry ganggu. Thank you ya. Thank you. Makasih.